Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berikutnya, perkara yang ketujuh, ya, berusaha mengungkapkan cinta kita kepada istri kita. Dalam bahasa kerennya, kita bergombal terhadap apa? Istri kita. Meskipun dalam gombal tersebut terkadang ada dusta, enggak jadi masalah. Ya. Ya. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Dalam hadis, rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kadzib fi thalath. Rasulullah SAW membolehkan dusta pada 3 perkara. Fil harbi wa fil islahi, dalam peperangan boleh berdusta, untuk mendamaikan 2 orang yang bersengketa juga boleh berdusta. Al-islah bainan nas, untuk mendamaikan orang yang bersengketa juga boleh berdusta. Wa qaulir rajuli limraatihi, dan perkataan seorang laki terhadap istrinya. Dalam riwayat yang lain, wa haditsur rajuli imra'atahu wa haditsil mar'ati zaujaha. Seorang laki ngobrol dengan istrinya atau seorang istri ngobrol sama suaminya, ini dibolehkan dusta. Jadi 3 dusta yang dibolehkan, dan ini pendapat yang kuat, sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, benar-benar dusta. Jadi dusta, benar-benar dusta dibolehkan dalam 3 perkara. Dalam perang kita boleh berdusta, misalnya kita tunjukkan kepada musuh kita, kita tidak ingin menyerang padahal kita yang hendak menyerang, atau sebaliknya kita menampakkan seakan-akan kita lemah, ternyata kekuatan kita sangat kuat sehingga kita bisa serang musuh lengah, atau sebaliknya kita lemah, kita tunjukkan seakan-akan kita kuat supaya musuh gentar. Dan ini boleh dilakukan dalam peperangan. Karena peperangan dibolehkan dusta. Di antaranya al-islah bainan nas. Di antara perkara dusta yang dibolehkan adalah untuk mendamaikan di antara 2 orang yang bersengketa. Dan ini boleh dusta yang sungguhnya. Ya. Makanya saya pernah dengar ceramah seorang syekh. Dia cerita tentang masalah al-islah bainan nas, mendamaikan 2 orang yang bersengketa. Ada 2 orang dahulu bersahabat dekat. Tahu-tahu mereka berdua bertengkar. Dan bertengkaran sudah lama, bertahun-tahun. Akhirnya syekh ini datang kepada salah satunya. Dia dusta. Dia mengatakan, wahai fulan, oleh fulan ingin, temanmu dulu itu ingin sekali ketemu dengan kamu. Ya. Dia datang kepada satunya, wahai fulan, ya, temanmu satu juga ingin ketemu dengan kamu. Bagaimana kalau kamu undang makan? Intinya dia dusta. Waktu dia sampaikan kepada satunya, wahai fulan, temanmu itu ingin sekali ketemu dengan kamu. Padahal enggak. Akhirnya teman ini mengatakan, demi Allah dia mau ketemu saya? Kamu berani sumpah dia ketemu saya? Wah, repot juga ini, saya padahal dusta ini. Gimana ini? Bingung dia. Padahal karena mereka tahu, orang-orang Saudi tahu kalau dusta untuk mendamaikan itu dibolehkan. Maka dia sudah curiga, jangan-jangan syekh ini dusta. Ingin mendamaikan saya dengan dia, maka dia bilang, "Syekh, ente bersumpah kalau memang dia ingin ketemu dengan saya. Berani bersumpah?" Syekh itu bingung. Akhirnya dia bilang, "Demi Allah dia ingin ketemu dengan kamu." Padahal tidak. Setelah itu syekh ini gelisah. Waduh, saya bersumpah lagi dengan nama Allah, bohong lagi. Akhirnya dia telepon Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dia cerita, dia gelisah, "Syekh, saya ingin damaikan 2 orang, tapi yang saya berdua saya bilang dia ingin ketemu dia, padahal tidak. Waktu ditanya saya bilang demi Allah." Kata Syekh, kalau dia tanya lagi, sumpah lagi, enggak apa-apa. Kalau dia tanya lagi apa? Sumpah lagi. Intinya apa? Bersumpah untuk mendamaikan, ini diperbolehkan, tapi jangan sampai ketahuan ya. Berusaha gimana caranya bisa apa? Bisa damai antara suami dengan istri yang bersengketa, antara kakak dan adik yang bersengketa, antara teman karib yang bersengketa. Kita boleh berbohong untuk mendamaikan mereka. Ini bohong yang disyariatkan. Di antaranya dusta seorang lelaki yang ngobrol dengan istrinya, dan sebaliknya dusta seorang istri yang ngobrol dengan suaminya. Itu apa? Kedustaan yang menumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Bukan semua dusta. Bukan istrinya tanya, "Mas, kamu kawin lagi?" Oh enggak, ini dusta, enggak boleh ini. Ini dusta ini kadzab ini, enggak boleh, bohong. Enggak boleh, kalau dusta ini enggak boleh. Maksudnya dusta apa? Dusta yang menumbuhkan cinta kasih. Misalnya kita mengatakan, "Istriku, kamu cantik sekali hari ini." "Oh masa? Bener Mas?" "Iya bener. Emang hari-hari yang lalu tidak cantik Mas?" Enggak cantik juga, cuma hari ini lebih cantik. Jadi ini enggak apa-apa seperti ini. "Wah istriku, kamulah satu-satunya di hatiku dalam hati saat ini." Saat ini jangan keluar, diam dalam hati. Jadi ini gombal-gombal ini disukai oleh wanita. Wanita itu suka digombali. Kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu senang digombali. Meskipun dia tahu suaminya gombal, dia pun tetap suka digombali. Bilang, "Istriku, masya Allah rambutmu cantik." "Saya cantik Mas." "Oh cantik." Pokoknya bilang aja cantik. "Kamu paling cantik dalam hatiku," misalnya gitu. Ya. Meskipun banyak kembang, tapi kamu kembang yang terindah misalnya. Misalnya ini. Ya antum enggak apa-apa, ini seperti gini enggak jadi masalah. Tulis syair cinta buat istri, dapat pahala. Ente buat syair-syair sama teman, bikin syair cinta sama apa? Istriku. Gini-gini buat syair lah, saya juga enggak pandai, tapi bikinlah syair buat apa? Istri. Kalau istri sebelum tidur
suamiku saya sayang sama kamu, saya juga sayang sama kamu. Kenapa kita kaku bilang saya juga sayang sama kamu? Saya sayang sama kamu. Jawab itu, ya saya juga sayang sama kamu. Gombal nggak apa-apa ya, bohong, subhanallah. Begitu Allah ingin suami istri terjaga kecintaan mereka sampai Allah bolehkan, Nabi SAW bolehkan bohong. Demi untuk menjaga apa? Mawaddah antara suami dan istri. Menunjukkan bahwasanya mawaddah suami istri perkara yang dituntut. Karena kalau kita mendapatkan kebahagiaan di rumah, banyak sekali maslahat yang bisa kita dapatkan. Anak-anak juga enak dirawat oleh ayah ibu yang bahagia. Kita pun kita bisa menundukkan pandangan kenapa kita sayang sama istri kita. Oleh karenanya dituntut untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri meskipun dengan berdusta, tidak jadi masalah.